Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, masih ada saja yang mempertanyakan begini. Mengapa dasar negara kita Indonesia ini Pancasila, bukan Islam saja, atau bukan Al-Quran dan hadis saja? Beberapa saudara muslim kita menyebut soal jumlah ya, bahwa umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Sahabatku sekalian, begini, perlu dijelaskan. Pancasila itu adalah dasar negara, sementara Islam itu adalah agama. Dulu di zaman Nabi juga ada istilah Piagam Madinah atau Misak al-Madinah sebagai kesepakatan atau perjanjian bernegara. Lalu di sisi lain ada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama ajaran agama Islam. Jadi dua hal itu, yakni dasar negara atau kesepakatan bersama antar warga negara itu dan agama adalah dua hal yang berbeda namun saling terkait dan tidak perlu dibentur-benturkan. Kalau ditanyakan begini misalnya, apakah Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama Islam? Sahabatku sekalian, begini, kalau dilihat dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya mencerminkan inti dari ajaran agama Islam. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran ada Qul huwallahu ahad, ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Kemudian ada wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa, ayat ke-163 dari surat Al-Baqarah. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini adalah substansi dari ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Kemudian ditegaskan yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Al-ayah dan seterusnya ya. Inilah substansi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersatu dan tidak bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini substansi dari sila tentang persatuan, sila ketiga. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poinnya adalah musyawarah. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, di dalam surat Ali Imran ayat 159. Kemudian wa amruhum syura bainahum di dalam surat Asy-Syura ayat 38. Bahwasanya semua urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ayat ke-38 surat Asy-Syura ini kalau dilihat turun sebagai pujian terhadap kelompok muslim di Madinah atau kita sebut sebagai sahabat Ansor yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW dan menyepakati beberapa poin kesepakatan di antara mereka itu dengan musyawarah yang dilakukan di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Namun karena Al-Quran ini diturunkan untuk sepanjang zaman, tentunya perintah musyawarah ini juga berlaku bagi kita. Bahkan di dalam konteks bernegara inilah substansi dari sila keempat, permusyawaratan tadi. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada sesama manusia. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dalam surat Al-Maidah ayat 8. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi sila pertama sampai sila kelima tadi
kalau dilihat secara detail, sila-sila Pancasila tersebut mencerminkan ajaran inti di dalam agama Islam. Jadi Pancasila dilihat dari sila-silanya sesuai dengan ajaran Islam. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Pancasila ini merupakan rumusan dari para ulama dan negarawan kita. Pancasila atau 5 sila ini pada mulanya dimunculkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, tapi masih mentah ya. Kemudian disempurnakan oleh para ulama kita, terutama Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Maskur, terkait dengan urutan-urutannya ya. Kemudian menjadilah ketuhanan menjadi nomor pertama yang ditegaskan dengan kalimat yang Maha Esa. Kemudian ini diurutkan keduanya kemanusiaan dan seterusnya. Nah, urutan ini menjadi semacam qaulan sadidan atau konsep perkataan yang benar, atau qaulan sakila, perkataan yang berbobot, yang aku, yang filosofis dan seterusnya. Jadi oleh para ulama kita, Pancasila ini dirapikan tidak sekedar menjajar 5 sila, tapi harus berurutan yang dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa atau kalimat tauhid. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Pancasila ini adalah sebuah dasar negara. Sebuah negara Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Indonesia ini adalah negara yang oleh organisasi Muhammadiyah misalnya disebut Darul Ahdi Wasyahadah, sebuah negara kesepakatan, atau oleh Nahdlatul Ulama disebut sebagai Darussalam atau negara damai. Negara tempat bersatunya berbagai suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia untuk mencapai satu tujuan bersama. Jadi tidak tepat kiranya membenturkan antara Pancasila dengan agama Islam, karena Pancasila itu memuat inti dari ajaran agama Islam. Sahabat sekalian, berbicara mengenai umat Islam tadi yang disebut sebagai umat mayoritas, sebenarnya umat Islam mempunyai keistimewaan di dalam sistem tata negara Indonesia ini. Tapi saya kira bukan karena mayoritasnya, tapi karena kebutuhan di dalam bernegara itu. Misalnya ada departemen atau kementerian agama atau pengadilan agama yang sebenarnya ini adalah instansi yang ditujukan untuk umat Islam. Lalu ada banyak sekali undang-undang khusus bagi umat Islam yang tidak untuk agama-agama yang lain. Misalnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 99 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang diganti sampai beberapa kali menjadi sekarang terakhir Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang digantikan tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Semuanya ini ditujukan khusus untuk umat Islam. Undang-undang ya. Undang-undang itu levelnya sangat tinggi yang mestinya mengatur semua warga negara, tapi kenyataannya ini khusus buat umat Islam. Jadi selayaknya umat Islam bersyukur karena dasar negara Pancasila ini bersumberkan dari ajaran Islam. Yang pertama ya, patut disyukuri. Kemudian umat Islam harus diakui mendapatkan tempat yang istimewa di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sahabat sekalian, terakhir perlu disampaikan bahwa di dunia ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim mempunyai beragam sistem yang disepakati oleh warga negara setempat. Bahkan ini bisa diruntut ya. Keragaman ini bisa diruntut sejak mulai dari pergantian kepemimpinan sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Coba dilihat. Pengangkatan sahabat Abu Bakar sebagai pemimpin dilakukan dengan sistem baiat atau janji setia kepada para kepala suku atau wakil-wakilnya. Kemudian berikutnya dari sahabat Abu Bakar ke pemimpin berikutnya, sahabat Abu Bakar menunjuk sahabat Umar sebagai penerusnya sebelum sahabat Abu Bakar meninggal. Kemudian Khalifah
atau pemimpin ketiga sahabat Utsman bin Affan dilakukan dengan sistem ahlul halli wal aqdi atau elektoral berdasarkan permintaan Sayyidina Umar di akhir masa hidupnya. Kemudian yang terakhir, kemudian sahabat Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang kemudian berganti ke masa Bani Umayyah dan seterusnya, berdiri kerajaan-kerajaan yang digantikan oleh para keturunannya dan seterusnya. Sampai kemudian berdiri kerajaan-kerajaan lokal seperti dinasti Murabbitin ya di barat Afrika sana, kemudian di sini di Nusantara ada kerajaan Mataram di Pulau Jawa. Semuanya mempunyai sistem yang berbeda-beda. Nah, setelah terbentuk negara-negara bangsa pada awal abad ke-20, masing-masing kaum muslimin di seluruh dunia ini membentuk negara dengan sistem yang berbeda-beda. Dan Indonesia dengan dasar negara Pancasila adalah salah satu bentuk negara yang mayoritas muslim yang khas, yang barangkali sekarang patut menjadi percontohan atau alternatif bagi negara-negara muslim di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.